Sebelum memulai video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kita bersama-sama dapat menyebarkan nilai-nilai dari 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan jangan lupa subscribe itu gratis. Hindari perpecahan, Bersatulah dalam keberagaman. ini baru Indonesia. Cerdas cermat, bangkitkan semangat bangsa. Junjung 4 pilar sebagai pedoman berbangsa. Jadilah yang terbaik di cerdas cermat MPR. Halo, apa kabar Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang dan bahagia sekali rasanya kami berdua dapat hadir kembali menjumpai Anda tentunya di acara Lomba Cerdas Cermat MPR RI tahun 2015. Dan hari ini akan dipandu oleh saya Arandela Krista dan rekan saya yang cantik Andi Faika. ya, dan luar biasa sekali hari ini Kak Andi Faika, kabarnya bagaimana? Iya, baik sekali Kak. Alhamdulillah. Iya. Selanjutnya, para peserta di sini sudah bersiap untuk berlomba di mana para peserta di sini adalah 34 provinsi di masing-masing sekolahnya dan akan memperebutkan gelar juara nasional, Kak Dela. Wow, luar biasa sekali. Baiklah, tujuan dari lomba cerdas ini juga sangat mulia sekali, Kak Dela. Selain untuk menguji pemahaman generasi kebanggaan masa mengenai 4 pilar, juga untuk memperkokoh tali persahabatan di antara generasi kebanggaan bangsa demi persatuan dan kesatuan bangsa tentunya. Iya, luar biasa sekali dan yang pastinya kita juga ingin memperkenalkan ketiga peserta kita dari ketiga regu. Langsung saja kita akan berkenalan terlebih dahulu dari regu A. Baiklah, di regu Ya. A. Ini dia ada SMA Negeri 10 Samarinda, Kalimantan Timur. Silakan salam kebanggaannya. Kaltim, 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 Etam bangga majukan Kaltim untuk membangun Indonesia. Berhentilah menghakimi, mulailah saling melindungi. Ini baru Indonesia. Iya, itu dia dari regu A. Baiklah, selanjutnya kita beralih ke regu B dari SMA Negeri 1 Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Iya, itu dia dari regu B. Baik sekali dan kini di regu C ada SMA Negeri 2 Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami dari Bumi Tanggung Bungai, Bumi Pancasila, Kota Cantik, Palangkaraya. Generasi Kalimantan Tengah, satu tujuan, satu ketetapan, kita satu. Indonesia, berhenti saling adu, ayo bersatu, tegakkan langkah maju. Ini baru Indonesia. Semangat Palangkaraya, instantly brilliant. Iya, itu dia Wow, dari regu luar C. biasa sekali. Coba kita cek semangatnya. Generasi kebanggaan bangsa. Iya, luar Iya, biasa. semangat sekali Kak. Selain peserta kita di sini Kak, Ya. sudah ada Dewan Juri yang akan memberikan penilaian objektif terhadap para peserta kita. Yang pertama ada Bapak Rambe Kamarul Zaman MSC MM dari fraksi Partai Golkar. Halo, apa kabar Pak? Kabar baik, Mbak Ika sama Mbak Bella. Apa kabar Indonesia? Luar. Terima kasih. Iya. Iya. Terima kasih dan selanjutnya kita akan menyapa Bapak Muhammad Asri Anas dari kelompok DPD. Halo Bapak, apa kabarnya hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Ika, Mbak Dela, kemudian adik-adikku semua. Sukses untuk kalian semua, jadilah anak-anak kebanggaan Indonesia. Makasih. Iya. Selanjutnya tidak lain dan tidak bukan ada ayah kita, Bapak Dr. Andes Edi Siregar MSI selaku Sekretaris Jenderal MPR RI. Halo, apa kabar ayah? Alhamdulillah kabar luar biasa nak. Saya mau menyapa yang di sana. Generasi kebanggaan bangsa. Terima kasih. Iya,
Ya, luar biasa sekali. Dan itulah tadi ketiga peserta serta ketiga dewan juri, dan tak lupa kami akan memperkenalkan ketiga babak yang harus dilalui. Iya. Di mana yang pertama ada babak topik kasus Iya. ya Kak, kemudian dilanjutkan dengan pilihan benar atau salah, dan kemudian dilanjutkan dengan 1 lawan 1. Iya, betul sekali. Namun sebelum kita memulai babak pertama yaitu babak topik kasus, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Lomba Cerdas Cermat MPR RI tahun 2015. Jadilah yang terbaik di Cerdas Cermat MPR. Iya, baiklah, masih bersama Kak Faika dan Kak Dela di Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI tahun 2015. Kali ini kita akan memasuki babak benar atau salah, yaitu babak kedua. Peraturannya mudah saja adik-adik. Di mana adik-adik sudah memegang voting pad masing-masing? Sudah, baiklah. Nanti kita akan membacakan beberapa pernyataan. Silahkan tanggapi dengan benar ataupun salah dalam waktu 5 detik saja ya. Tidak boleh bekerja sama, dan di sini nilai yang akan diraih adalah antara 0 sampai dengan 10 sesuai dengan ketepatan masing-masing regu. Baik, sudah paham? Iya. Kita langsung saja akan melihat pernyataan yang pertama. Kita akan bacakan, dengarkan dengan baik, dengan seksama dan dengan cermat tentunya. Dan tentukan pilihan adik-adik sekalian dalam 5 detik. Langsung saja, ini dia pernyataan yang pertama. Ya, Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan atau pendapat bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden paling lama 30 hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Dewan juri. Jawaban salah. Pernyataan tersebut dinyatakan salah. Pernyataan tersebut dikutip dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pasal 7A dan juga pasal 7B ayat 4. Di mana dalam pasal 7B ayat 4 telah ditegaskan bahwa waktu bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat adalah 90 hari dan bukan 30 hari. Bagaimanakah hasilnya dari pernyataan yang pertama? Ini dia di regu B, 10 poin, regu C 10 poin, regu A 9 poin. Kembali berkonsentrasi. Pertanyaan yang selanjutnya kita dengarkan baik-baik. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang hadir. Setelah Presiden dan atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. Silakan. Ya, apakah benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Dewan juri. Jawaban salah. Pernyataan tersebut salah dikarenakan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 7B ayat 7 menegaskan bahwa seharusnya dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota, bukan sebaliknya yaitu 2/3 dari jumlah anggota, dan juga seharusnya disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, bukan sebaliknya yaitu 3/4 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan inilah hasilnya. Regu A, B, dan C masing-masing nilai 10. Ya, kembali berkonsentrasi lagi. MPR berwenang memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya. Dari 2 pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya untuk masa jabatan 5 tahun. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Dewan juri. Jawaban salah.
Pernyataan tersebut salah, dikarenakan pernyataan tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 8 Ayat 1, di mana pasangan pengganti presiden dan wakil presiden hanya memiliki masa jabatan sampai berakhir masa jabatan presiden dan wakil presiden sebelumnya, bukan dalam masa jabatan 5 tahun. Baiklah, kita akan lihat. Di sini regu C mendapatkan 8 poin, regu B 6 poin, dan regu A 5 poin. Baik, kembali berkonsentrasi lagi. Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Dewan Juri. Jawaban salah. Jadi negara Pernyataan tersebut dinyatakan salah karena tidak sesuai dengan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana yang berbunyi Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Serta pernyataan tersebut berbunyi Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari daerah-daerah provinsi dan seterusnya. Dan kalimat yang salah di sini adalah terdiri dari, bukan dibagi atas. Ya, baik, kita lihat hasilnya. Regu B 10 poin, regu C 10 poin, dan regu A 6 poin. Baik. Kembali berkonsentrasi, apakah sudah siap? Iya, kita lanjutkan. Akan dibacakan oleh Kadela. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Dengan demikian, walaupun kekuasaan membentuk undang-undang berada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi jika Presiden tidak menyetujui terhadap sebuah rancangan undang-undang yang sedang dibahas, maka rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Ya, Dewan Juri. Jawaban benar. Pernyataan tersebut dinyatakan benar, dikarenakan pernyataan tersebut dikutip dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pasal 20 ayat 2 dan pasal 20 ayat 3, di mana telah ditegaskan dalam pasal 20 ayat 3 yang berbunyi, jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, maka rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. Skor C mendapatkan 10 poin, regu B mendapatkan 9 poin, dan regu A mendapatkan 6 poin. Kita beralih ke pernyataan selanjutnya, dengarkan baik-baik. Perselisihan hasil pemilu adalah perselisihan antar partai politik peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Ya, Dewan Juri. Jawaban salah. Pernyataan tersebut salah dikarenakan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD ditegaskan pada pasal 271 ayat 1 yang menyatakan bahwa perselisihan hasil pemilihan umum adalah perselisihan antara KPU dan peserta pemilihan umum mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional. Iya, perolehan nilainya regu B mendapatkan 9 poin, regu A 3 poin, dan regu C 2 poin. Iya, siap-siap berkonsentrasi kembali. Badan Pemeriksa Keuangan menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan, Badan Pemeriksa Keuangan menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati atau Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1.
Dewan Juri. Pernyataan tersebut benar dikarenakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 8 Ayat 1 yang menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan menyerahkan hasil pemeriksaan kepada Presiden, Gubernur, Bupati atau Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. Regu A 10 poin, Regu B 10 poin, dan Regu C 8 poin. Ya, bersiap ke soal selanjutnya. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Untuk melaksanakan fungsinya, setiap anggota DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, benar atau salah. 5, 4, 3, 2, 1. Dewan Juri. Jawaban salah. Pernyataan tersebut dinyatakan salah karena bertentangan dengan bunyi pasal 20A ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur hak setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Hak setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu sendiri adalah hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas. Sedangkan hak Dewan Perwakilan Rakyat telah diatur di dalam pasal 20A ayat 2 yang berbunyi hak Dewan Perwakilan Rakyat adalah hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Dan di dalam pernyataan tersebut tadi mengacu pada pasal 20A ayat 2 yaitu hak Dewan Perwakilan Rakyat. Padahal yang diajukan soal adalah hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi kalian harus pintar-pintar membedakan mana hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat karena haknya berbeda. DPR. Iya. Lihat perolehan skor. Iya, Regu B mendapatkan 10 poin, Regu B 10 poin, dan Regu C 10 poin. Ya, baik. Kita beralih ke pernyataan selanjutnya. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya. Dengan demikian, pemerintah pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dapat melimpahkan semua urusan kepada pemerintahan daerah dan atau pemerintahan desa. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Ya, Dewan Juri. Jawaban salah. Pernyataan tersebut salah dikarenakan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 10 Ayat 1, yaitu urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat 2 meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Iya, mari kita lihat perolehan skor. Regu A, Regu B, dan Regu C mendapatkan 10 poin. Baiklah, siap-siap berkonsentrasi kembali. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kekuasaan membentuk undang-undang berada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden memiliki hak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Dewan Juri. Jawaban benar. Jawabannya Pernyataan tersebut benar dikarenakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 5 Ayat 1, yaitu Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. perolehan skor A 10 poin, B 10 poin, dan C 10 poin. Ya, Baiklah, baik, dan ternyata soalnya sudah habis. Ya. baiklah. Kita akan melihat nilai sementara dari ketiga peserta di babak yang kedua ini, di mana Regu A mendapatkan total nilai 154. Iya. Dan di Regu B mendapatkan poin 164.